Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,33% ke angka 7054. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor saham yang saat ini terlihat mulai mencoba bangkit dan reverse trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laporan keuangannya di kuartal 3 ini mulai berbalik dari rugi menjadi laba. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SSIA. Saham SSIA hari ini ditutup bertahan di harga 298. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini SSIA terlihat masih kesulitan untuk break resisten di EMA 50. Jadi bisa kita lihat secara tren untuk tren jangka menengah SSIA trennya masih bergerak downtrend. Dan selalu saya jelaskan apabila kita entry pada saham downtrend yang berhasil rebound dari support, selalu patokan garis EMA 50 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Karena selama masih gagal naik melewati garis EMA 50 atau 150, secara tren masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Jadi SSIA sempat menyentuh harga 280, setelah itu berhasil rebound, sempat naik lumayan tinggi tapi mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan saat ini mulai bergerak turun kembali. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 324 dan untuk saat ini jika kita perhatikan SSIA berada dekat dengan harga 300 yang saat ini masih berupa supportnya. Jadi saat ini belum terkonfirmasi turun di bawah support di harga 300. Tapi candle hari ini menurut saya masih kurang bagus. Ada doji dan shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa SSIA balikan rugi menjadi laba pada kuartal 3 tahun 2022. Dan untuk pendapatan usaha juga meningkat 77,27% dari periode yang sama pada tahun lalu. Jadi untuk laporan keuangan saat ini sudah mulai membaik, tapi secara tren SSIA menurut saya masih belum oke trennya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada distribusi, sedangkan asing juga masih terus distribusi saham SSIA. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau entry, menurut saya saat ini wait and see dulu. Apabila SSIA minggu ini berhasil naik kembali di atas harga 300, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar harga 320 sampai 324 atau di garis EMA 50-nya. Tapi sebaiknya jangan entry dulu apabila ternyata SSIA minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 300 masih gagal break. Apabila masih gagal naik di atas harga 300 SSIA, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 280. Jadi saat ini wait and see dulu. Apabila ternyata turun di sekitar harga 280, sebaiknya tunggu di sekitar harga ini untuk entry-nya. Dan ingat, karena secara tren saham SSIA masih belum bagus, apabila teman-teman entry harus lebih disiplin. Dan selanjutnya saya coba analisa saham PNLF yang hari ini naik 3% lebih ke harga 530. Bisa kita lihat PNLF saat ini sudah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 500 dan kenaikan hari ini membuat PNLF berada tepat di resisten di EMA 50 di harga 530. Jadi secara tren PNLF sebelumnya turun lumayan dalam dari sekitar harga 750 sempat menyentuh harga 430 atau tepat di garis EMA 150. Setelah menyentuh support EMA 150, PNLF mulai mencoba bangkit kembali. Jadi PNLF menarik dulu dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 50, trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 600. Dan garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini ada akumulasi tapi asing terlihat masih terus distribusi saham PNLF. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pantau saham PNLF. Apabila ternyata masih gagal break garis EMA 50, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu di sekitar harga 500 untuk re-entry kembali, atau hold saja selama harga 500 tidak dilewati. Karena saat ini harga 500 akan berubah menjadi support psikologisnya. Selama PNLF masih kuat berada di atas harga 500, saya lihat PNLF masih ada potensi untuk naik menembus garis EMA 50 ini. Jadi selama masih kuat di harga 500 ada potensi untuk kembali naik menuju harga 600. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry,
wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50, atau tunggu kembali di sekitar harga 500 untuk entry-nya selama masih kuat di harga 500. Selanjutnya saham Saratoga juga bisa kita lihat saat ini berhasil naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 2.640. Jadi hari ini saham Saratoga naik 2% lebih ke harga 2.690. Dan cara tren apabila terkonfirmasi break, Saratoga akan mulai bergerak tren. Dan ada potensi untuk naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 2.800. Bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend, Saratoga mencoba bangkit, berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 beberapa kali masih gagal break, tapi setiap kali turun kembali ke garis EMA 50, saham Saratoga masih bisa bertahan dan saat ini kembali bergerak naik. Jadi secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk saham Saratoga bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini. Ada akumulasi asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir terus masuk akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau di sekitar garis EMA 50 ini, menurut saya saat ini Saratoga masih sangat layak untuk di hold. Dan ada potensi untuk break garis EMA 150 dan naik menuju target di sekitar harga 2.800 dalam 1 minggu ke depan. Jadi menurut saya saat ini selama masih kuat di garis EMA 50 di sekitar harga 2.600, Saratoga masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.650 untuk entry-nya. Jadi tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 apabila terlihat Saratoga terkena pullback dan masih bertahan di atas harga ini, bisa coba entry dan hold selama harga ini tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ADMR yang bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 1.800. Jadi saham ADMR saat ini sudah turun kembali setelah gagal break resisten di harga 2.000. Jadi resisten ini merupakan resisten psikologis yang telah 2 kali dalam 1 bulan terakhir ini ternyata masih gagal break. Dan setelah gagal break bisa kita lihat ADMR sempat turun di bawah garis EMA 50 dan mendekati garis EMA 150 di sekitar harga 1.770. Tapi saat ini garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ADMR, dan saat ini ADMR mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi memang cara tren dalam beberapa bulan terakhir ini trennya masih sideways. Tapi menarik untuk dipantau apabila ADMR berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, ADMR ada potensi untuk lanjut naik lagi ke resisten terdekat di 1.900 sampai harga 2.000 kembali. Dan garis EMA CD saat ini terlihat mulai bergerak turun. Untuk ADMR bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini, terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Setelah 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing terus keluar dari saham ADMR. Dan pada saat asing keluar, ADMR terus bergerak turun. Jadi apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah entry apabila ADMR berhasil bertahan di atas harga 1.800. Apabila ternyata besok ADMR turun kembali di bawah harga 1.800, menurut saya jangan entry dulu. Karena ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150. Jadi paling aman adalah tunggu candle berada di atas harga 1.800 atau minimal ADMR masih kuat di 1.800 untuk entry dan swing trade dengan target jangka pendek di 1.900 apabila memang masih gagal break, atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Cuma kita harus hati-hati apabila ternyata ADMR turun di bawah garis EMA 150, berarti trennya akan mulai melemah kembali dan ada potensi untuk turun menuju zona support di 1.600 sampai 1.650 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.